Selamat malam, melaporkan langsung dari depan teater JKT48 di ibu kota yang sekarang sudah bukan ibu kota lagi. Saya Rangga Pranendra menyampaikan bahwa hari ini Minggu 7 April 2024 terjadi sebuah pengumuman yang sungguh sangat mengguncang perasaan para wota. Maaf, maksud saya perasaan para fans JKT48, baik secara individu maupun secara kumulatif dan kolektif. Berita itu adalah seputar seorang member JKT48 bernama Azizi Asadel atau yang kerap kita sapa dengan panggilan Z, yang baru saja mengumumkan bahwa beliau akan segera lulus dari idol group ibu kota yang sudah bukan ibu kota lagi ini. Berita itu disampaikan dan langsung menyebar menjadi sebuah berita yang hangat-hangat. Hangat-hangat nyoy kalau kata pedagang tahu bulat. Dan diterima oleh kalangan fans sebagai sesuatu yang mengguncang. Entah mengguncangnya sesuatu yang positif atau sesuatu yang negatif, kita juga tidak tahu dan saya juga tidak ingin menyimpulkan secara sepihak. Saya berusaha untuk menjadi orang yang netral saja dalam orang yang menerima berita tersebut. Tapi tentunya pengumuman tentang grade-nya Azizi dari grup ini sungguh merupakan sebuah momen yang terkesan mendadak. At least buat saya sendiri kok agak mendadak sekali, apalagi mengingat bahwa perkembangan seorang Azizi Asadel di JKT48 itu sekarang sedang mencapai tahap lagi sayang-sayangnya atau lagi bagus-bagusnya mungkin ya. Hal ini mengingatkan kita semua para fans JKT48 tentang sesosok member yang mungkin bisa dibilang pernah mengalami hal serupa. Tanpa saya sebut namanya, tentu kalian sudah punya nama di kepala kalian masing-masing, bukan? Kalau begitu saya tidak ngomong lebih lanjut, karena tentunya setiap member mempunyai karakternya masing-masing, mempunyai perks-nya masing-masing, dan memang tidak semua member punya kakak yang tantrum, apalagi Azizi. Mungkin bapaknya, tapi tidak mungkin dong, kan super ya. Tapi menurut pemirsa sendiri bagaimana? Apakah berita mengenai grade-nya seorang Azizi bisa diterima oleh hati maupun oleh kepala? Kalau saya sendiri, tentu saya menjadi seorang fans yang agak kaget. Bukan agak lagi, kaget banget. Kamu mau tahu saya kagetnya seperti apa? Astaga, seperti itu saya kaget waktu menerima pengumuman tentang grade-nya seorang Azizi. Tapi, bicara tentang Azizi Asadel dan JKT48 kesayangannya, tentunya kita mengingat kembali bahwa Azizi ini telah berada di JKT48 dalam kurun waktu yang lumayan lama dan menampilkan lagu-lagu yang beraneka ragam. Lagu-lagu tersebut terkandung dalam setlist yang akan kita simak bersama-sama yang sudah terpampang di galeri ini sebagai ajang exhibition untuk JKT48 memperkenalkan calon-calon lagu mereka yang bisa, kenapa calon? Lagu-lagu mereka yang bisa didengarkan di dalam teater JKT48. Yang pertama di sini kita ketemu ingin bertemu, atau dalam bahasa Jepang ini sebutannya aitakata. Ya, ini ditampilkan oleh para trainee. Trainee itu apa? Trainee adalah mereka-mereka para member yang baru menjalani kegiatannya sebagai trainee. Penjelasan saya sungguh tidak membantu. Tapi ya, di dalam setlist ingin bertemu ini mereka menampilkan berbagai lagu, ada di antaranya Boneka yang Sedih, Air Mata Sonan, Ingin Bertemu dan sebagainya. Selengkapnya bisa googling sendiri. Lanjut lagi ke sana, kita punya setlist Cara Meminum Ramune. Menurut lagu Cara Meminum Ramune, Ramune tidak bisa diminum sekaligus. Ya, minumlah dengan lebih perlahan. Sambil menongak ke atas langit biru, perlahan ke lereng, dalam botol pun jatuh, istirahatlah. Saya hanya meracau saja barusan. Tapi kalau kita lihat dari poster ini, tentu ini sebuah poster yang sudah agak outdated, alias harusnya ini segera di take down. Karena kenapa? Karena banyak
muka-muka di sini yang sebenarnya sudah tidak di JKT lagi. Seperti di sini ada mukanya Day, di sini ada mukanya Jinan, di situ ada mukanya Jesslyn, di sana ada muka Jessica Tamara. Ini adalah nama-nama barusan adalah nama-nama member yang sudah tidak lagi aktif di JKT48. Kenapa posternya masih di sini ya? Itu adalah kebijakan JOT-nya sendiri. Anyway, kita masih lanjut lagi ke poster berikutnya. Di sini ada tunas di balik seragam. Tentu sebuah kalimat yang salah karena tunas di balik sanut ya. Tapi maksudnya ini tentu bukan berupa sebuah kalimat, ini adalah sebuah klausa. Frase klausa. Ya itu. Tolong guru bahasa Indonesia. Nah, klausa. Nah, tunas di balik seragam. Lagunya sendiri menceritakan tentang tunas di balik seragam, di mana seorang pelajar merasakan ada yang bertumbuh di balik seragamnya. Apa yang bertumbuh? Tentu saja keberanian dan kepercayaan dirinya semakin besar. Ya, apalagi kalau bukan itu. Ini kan lagu semua umur, semua kalangan, family oriented harusnya. Jadi nggak ada yang macam-macam. Tenang aja. Ini di sini ada muka-muka seperti muka Shani, muka Selin lebih lama lagi dia cabutnya. Ya udah. Oh, ada muka Azizi juga guys. Ini yang menjadi topik bahasan kita di video hari ini. Anyway, ini Azizi, ada Fioni, Alveria, Tantrum. Nah, ini tunas balik seragam atau bahasa Jepangnya Seifuku no Me. Lanjut lagi. Aduh, ini adalah sebuah setlist yang sudah ada sejak zaman Om dulu masih ngewota. Panjang sekali ceritanya, sebaiknya saya tidak cerita dari sekarang. Takutnya nanti saya akan bercerita sambil berlinang air mata. Sebab walau ku sangat ingin bertemu, walau ku menyukaimu, kau jalan berlalu di depan mata. Itu salah. Itu bukan dari Aturan Nanti Cinta, itu salah lagu saya. Nah, di sini ada Aturan Nanti Cinta. Kamu tahu Aturan Nanti Cinta seperti apa? Dilarang bolos sekolah. Keterlambatan tidak melebihi 15 menit. Enggak, itu aturan-aturan di sekolah, bukan aturan nanti cinta. Kenapa diberlakukan aturan anti cinta? Sebab peraturan anti cinta adalah sumbu dari romantisme. Kita kembali ke situ lagi. Tentu kita semua berharap agar momen ini bisa menjadi sebuah momen batu loncatan untuk seorang Azizi Asadel bisa mencapai masa depan yang lebih baik, bisa meraih kesuksesan yang lebih oke, dan kita sama-sama dukung dia dan menyertai dia setiap langkahnya sampai di hari kelulusannya nanti. Jadi inti dari video ini adalah apa? Sebenarnya intinya adalah saya cuma mau ngetes aja sih, dengan video berisi berita yang cuma gini doang. Maksudnya ya ini berita genting sebenarnya guys, ini berita genting. Cuman kayak pas gue lagi mampir aja di FX, terus kayak gue di depan teater nih, gue bikin video gitu. Topiknya apa? Oh, topiknya yang lagi hangat aja gitu. Aku pengen ngetes guys, dengan video yang seperti ini jumlah view-nya akan seberapa gede sih, dan seberapa berpengaruhnya JKT48 di channel Rangga Pranendra. Jika ini tembus 1000 view dalam satu hari, maka ya udah konten Rangga Pranendra di YouTube akan makin, kalau gitu kedepannya akan semakin saya fokuskan ke JKT-JKT-an aja kalau gitu. Tidak menutup kemungkinan untuk saya bikinin lagu lagi buat member. Bagaimana dengan lagu buat Azizi? Kita bisa bicarakan baik-baik lah nanti ya. Saya Rangga Pranendra pamit undur diri, sampai ketemu lagi di video berikutnya.